krisis-krisis yang Tuhan izinkan saya alami adalah krisis-krisis yang justru membuat saya mengalami lompatan-lompatan dalam hidup saya. Saya merasa ada begitu banyak dinamika kehidupan di dalam hidup saya, dan saat saya batal ke Australia untuk bekerja, itu adalah masa di mana mungkin secara keuangan dan secara semangat itu saya ada di titik paling rendah dalam kehidupan saya. Saya harus balik ke Jogja dan saya harus tinggal ikut sama teman saya tidur di ruang tamu dia karena saya harus survive. Saat itu saya mulai bikin kartu nama, saya mulai cari orang-orang yang mau bikin kaos, kemudian saya jadi broker gitu ya. Di tahun 2003-2004 saya sama teman saya kita bikin clothing, tapi karena kita punya visi yang berbeda akhirnya kita pisah. Setelah saya dari clothing sekuler itu, saya pengen bikin satu clothing yang bisa bagiin value. Nah saat itu saya mulai dengan dana yang tersisa, saya bikin beberapa kaos, dan sayangnya pada saat itu ternyata kaos saya nggak diterima gitu. Singkat cerita akhirnya saya menikah dengan istri saya. Saya bersyukur karena istri saya menerima saya apa adanya, karena di titik itu saya nggak punya apapun. Tapi istri saya cuma ngomong gini, kalau kamu ikut Tuhan sungguh-sungguh, pasti segala sesuatu itu akan terlewati. Tuhan kirimkan satu orang yang saat itu kita nggak kenal, tapi singkat cerita orang itu adalah supplier kain, dan akhirnya orang itu kasih kepercayaan saya untuk saya jual kain di Jogja. Tiba-tiba harga kain melonjak drastis. Saat itu sempat pasar clothing jadi begitu redup karena biaya produksi tinggi sekali. Dan akibatnya teman-teman saya nggak bisa bayar. Tapi kan saya harus bayar ke supplier. Dan akhirnya ada beberapa barang yang ada di gudang, yaitu kaos Messenger yang pernah saya buat beberapa tahun yang lalu, yang pada saat itu nggak ada orang mau beli. Nah di saat itu kita coba, ini barang yang tersisa, yang kita bisa jadikan uang dan kita jual. Akhirnya kita coba jual, dan yang luar biasa ternyata di momen itu laku. Karena kita butuh produksi kaos Messenger lebih banyak, akhirnya kain yang saat itu nggak laku dijual, itu akhirnya kami produksi sendiri untuk Messenger. Dalam beberapa bulan, akhirnya harga kain kemudian berangsur-angsur normal, dan ternyata saya jadi ngerti, ternyata krisis-krisis yang Tuhan izinkan saya alami adalah krisis-krisis yang justru membuat saya mengalami lompatan-lompatan dalam hidup saya. Dalam hal ini, setelah ngelewatin krisis itu, Tuhan jadi percayakan saya untuk kelola dua bisnis, yaitu Kairos yang toko kain, dan yang kedua Messenger. Ya, akhirnya Messenger saat itu mulai bangkit dari kubur. Saya Andi Korinto dari Messenger, dan ini ceritaku.